A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan yang indah ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, sehingga kita tidak mungkin akan menjadi orang yang beriman kalau kita tidak bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan selama ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan tabi'in. Anak-anakku sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, tentu saja kita pasti pernah ataupun sering merasakan yang namanya kegalauan dalam hidup kita. Benar ya? Nah, mangkanat ad-dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu. Apa artinya? Artinya adalah siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Nah, ini yang akan sangat membuat kalian jadi mudah galau. Galau yang datang secara tiba-tiba. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau keinginan kita untuk berbuat dosa dan kita memikirkan atas dosa-dosa tersebut. Hal ini yang seringkali membuat kita menjadi galau, gundah gulana, tidak tenang dalam hati kita. Bu Nunung akan menyampaikan obat ataupun tips apa saja yang bisa menghilangkan kegundah gulanaan kalian. Ada 4 obatnya. Tolong dicamkan benar-benar ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah disebutkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dan itu sudah saya sampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Kalau kalian nih, yang anak laki-laki, pingin mendapatkan pacar, yang tentu saja pacarnya cewek ya, kemudian anak perempuan pingin dapat yang namanya pacar, cowok yang ganteng, yang maco gitu. Dan itu sangat-sangat diinginkan sekali, kemudian sampai melupakan kewajiban kalian kepada Allah ataupun melupakan kewajiban kalian sebagai pelajar, saya yakin pasti hal seperti ini akan membuat kalian menjadi gundah gulana. Ketika hal ini menjangkiti kalian, segera ingat kepada Allah selalu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Supaya apa? Supaya hati kalian tenang. Tidak kepinginan ataupun tidak ingin melampiaskan nafsu kalian seperti halnya teman-teman kalian. Karena jelas juga bahwasanya tidak ada pacaran di dalam Islam. Apapun itu dalihnya. Terus yang kedua adalah dengan
memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu saja tidak hanya sekedar membaca. Syukur-syukur kita buka artinya. Ini yang di hadapan Bu Nunung ini adalah Quran dengan artinya. Ya. Kalian bisa memahami artinya dan juga tentu saja setelah mengerti artinya kalian mengamalkan sebatas yang kalian mampu secara maksimal. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhah mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk juga serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh apa yang ada di dalam dada kalian. Dalam hal ini adalah kegundahan, ketidaktenangan hati, kegalauan, keresahan. Obat yang ketiga adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya saja, ketika kalian tiba-tiba merasa sebel banget sama temen itu, senangnya pamer-pamer aja, senangnya nyetatus yang jelek-jelek kayak gitu, menurutku sih gitu ya. Kadang kemudian kita jadi timbul suudon, ya. Jangan-jangan itu status buat kita, bikin kita galau. Ambil air wudhu, sholat sunat. Misal ketika di sekolah, waktu istirahat, segera lakukan sholat duha, gitu, ya. Terus yang terakhir adalah yang keempat, kebanyakan dari orang-orang yang merasa galau hatinya itu adalah mengadu di sosmed. Benar begitu? Apa-apa dituliskan di status, di Instagram, atau di Facebook. Padahal belum tentu masalah akan terselesaikan. Yang lebih baik adalah ketika kita merasakan gundah gulana, galau, segeralah untuk mengadu kepada Allah. Jangan sekali-kali mengadu kepada manusia. Disebutkan di dalam suatu hadis, innama ashku basi wa husni ilallah. Ya, maaf, ini Al-Quran ya, bukan hadis. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah semata. Minimal dengan kalian mengadu kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Syukur-syukur alhamdulillah akan segera didapatkan solusi dari Allah. Mari, supaya kita bisa lebih banyak mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, jangan segan-segan untuk bergabung bersama kami di SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Cerdas berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kekurangan itu datang dari saya pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, untuk aneh. Oh iya Nduk, matur nuwun ya Nduk. Lenggah sik Nduk. Nduk, tanggane dhewe kae lho, Mbak Dian.
sing cok diomongke Bu Tejo, kayak kerjane kantoran lho, Nduk. Wis kepenak. Awakmu sesuk nek sekolah nendi ya, Nduk? Oh alah Pak, ting SMK Muhammadiyah Kota Magelang mawon Pak. Ting mriko enten jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran Pak. Oh iya, sesuk bisa kaya kerja kaya Mbak Dian ya, Nduk. Nggih Pak. Sesuk tak terke Pak ya. Oh nggih Pak. Kok asin to, Nduk? Oh alah Pak, jebol mau kae uyah. Aduh, piye to, Nduk?